Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina Desiriana, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Bandung Barat dengan unit kerja SD Negeri 1 Ciburuy. Saya ditemani oleh rekan saya Diar Emila Gianti, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SD Negeri 1 Ciburuy. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Diar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kemudian bagaimana nih kabar hari ini? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Her sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat, Bu Dian. Oke. Ini Bu Dian nih. Sebelumnya kan kita pernah mengadakan pembicaraan diskusi untuk menyusun RPP dan pembelajaran yang berdiferensiasi terintegrasi dengan PSE. Nah, kita kan sudah sepakat nih ya, Bu Dian akan melakukan pembelajaran di kelas, kemudian saya akan hadir di pembelajaran media tersebut untuk mengobservasi. Nah, sebelum saya melakukan observasi di kelas Bu Dian, saya ingin kita melakukan praobservasi dulu nih Bu Dian. Tujuannya itu untuk mempersiapkan apa saja hal-hal yang kurang nanti ketika ada pelaksanaan observasi. Selain itu juga diharapkan dengan percakapan praobservasi ini, Bu Dian lebih percaya diri ketika nanti saya datang di kelas Bu Dian, begitu Bu Dian ya. Tidak apa-apa ya Bu Dian ya? Oke. Nah ini nih Bu Dian nih ya. Dengan RPP yang sudah Bu Dian buat itu nih, kira-kira tujuan apa yang ingin Bu Dian capai dalam pembelajaran nanti? Oke. Dalam RPP yang sudah saya susun kali ini, berdasarkan bimbingan dari Bu Her mengenai RPP berdiferensiasi, saya memutuskan untuk mengambil materi tentang sholat di kelas 1. Sehingga saya merumuskan tujuan yang ingin saya capai itu adalah melalui nanti tayangan video dan poster. Ada dua ya Bu Her. Yang pertama, anak mengetahui nama-nama waktu sholat wajib ya. Kemudian yang kedua, melalui poster dan video juga anak jadi tahu jumlah rakaatnya dalam sholat wajib tersebut. Seperti itu Bu Her. Jadi tujuannya itu sholat ya. Jadi anak mengetahui tadi sholat. Oke. Nah, kira-kira area pengembangan apa yang ingin dia capai melalui KBR ini? Ya tentu yang pertama mungkin di area spiritualnya dulu ya Bu. Bagaimana nanti kemudian setelah belajar ini anak bukan saja tahu tapi dia bisa melaksanakan kewajiban itu. Kemudian ada yang keduanya area pengetahuannya. Ya betul, nanti anak akan diantarkan untuk mengisi LK sehingga dia tahu tuh oh iya nama-nama sholat wajib itu ada 5, namanya apa saja, kemudian jumlah rakaatnya berapa, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah area keterampilannya. Selain nanti mungkin bisa dilakukan tanya jawab berapa rakaat sholat, misalkan sholat subuh anak bisa menyebutkan dengan baik, seperti itu. Terlepas dari itu juga nanti anak bisa mengimplementasikan sholat fardunya ini dalam kesehariannya. Seperti itu sudah lengkap ya ada pengembangannya baik dari segi spiritual, pengetahuan dan keterampilan. Nah, rancangan pembelajaran seperti apa nih yang sudah dia persiapkan, baik itu strateginya, metodenya, model pembelajarannya, bagaimana dia? Nah, seperti yang di awal sebelum kita melakukan ini ya sudah menyampaikan pada saya, mengajarkan saya bagaimana itu pembelajaran diferensiasi. Nah, saya merumuskan bahwa dalam pembelajaran ini
berdiferensiasi. Nah, dalam pembelajarannya ini saya rancang anak, kan kita akan kelas 1 nih Bu Her, yang notabene memang untuk kelas 1 ini kemampuannya kan masih baca tulis, terutama yang baca tulisnya masih komplikated gitu ya, masih bermacam-macam. Ada yang memang anak sudah hafal huruf, ada yang sudah bisa menuliskan kata, ada yang bahkan sudah bisa membaca dan paham. Sehingga dalam pembelajaran berdiferensiasinya saya akan mengelompokkan anak berdasarkan kemampuan baca tulisnya seperti itu. Nah, kemudian nanti dalam pembelajaran berdiferensiasinya ini juga akan saya integrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Lalu nanti akan ada pembelajaran berdiferensiasi secara konten, di mana nanti saya akan menampilkan video untuk anak-anak yang mungkin membutuhkan secara gaya belajarnya visual gitu ya, dan auditori juga gitu. Kemudian saya juga akan mempersiapkan poster juga gitu. Kemudian nanti dalam pembelajaran berdiferensiasi prosesnya saya akan juga menilai bagaimana anak-anak ini bisa memahami pembelajarannya dalam selama proses pembelajaran. Kemudian kalau untuk produknya nanti untuk anak-anak yang belum lancar membaca gitu, belum lancar menulis juga, maka anak-anak tersebut akan saya arahkan untuk hanya bisa melengkapi, misalkan untuk maghrib gitu ya, dia melengkapi salah satu katanya. Kemudian tapi kalau untuk anak yang sudah memang pemahamannya baik, baca tulisnya sudah lancar juga, nanti akan diberikan soal seperti itu. Kemudian kalau untuk modelnya, karena ini dikelompokkan, model pembelajaran yang saya ambil adalah cooperative learning ya, seperti itu. Kemudian kalau untuk metodenya ada diskusi, lalu penugasan dalam bentuk lembar kerja, dan knowledge. Nanti anak-anak akan beriring di kelas untuk menjodohkan sesuai dengan nama sholat. Berarti sudah lengkap ya, strateginya, modelnya, metodenya, dan medianya sudah dipersiapkan dengan baik. Oke. Nah, bagaimana nih aksinya? Kapan kita akan menyusun schedule nih untuk agar saya bisa berkunjung ke kelas juga mengadakan observasi? Ya bukan, karena seperti yang sudah diketahui ya, kalau saya kan guru agama itu tidak ada kelas khusus ya, maka saya karena kalau misalkan untuk di hari Senin itu di kelas 6, terus kemudian kalau hari Selasa juga ada 2 kelas di kelas 6, jadi nanti waktunya berkerjaannya paling supaya nanti waktunya lebih santai juga. Kemudian nanti pada saat head observasi juga tidak jadi serasa dikejar-kejar, saya minta izin ke Ibu Rina sebagai wali kelas di kelas 1B pada hari Rabu, mungkin Bu Her observasi ya, di jam pelajaran pertama ya. Pertama ya. Betul. Hari Rabu berarti di jam pertama. Ya. Nah, nanti ketika Bu Dia masuk di kelas Bu Rina untuk mengadakan pembelajaran pendidikan agama Islam, saya minta izin nih kemudian saya akan ikut serta di dalam kelas untuk melakukan observasi, kemudian ya, mudah-mudahan kemudian tidak keberatan dan merasa tidak keberatan sama ya, insyaallah. Kemudian nih pertanyaan terakhir nih di pra observasi ini, kira-kira apa yang Bu Dia dapatkan dari percakapan kita ini untuk bekal sebagai persiapan observasi nanti? Saya jadi lebih excited aja sih Bu Her ya, karena kalau sebelumnya kan pembelajaran diferensiasi itu apa sih, gimana sih, tapi sekarang dengan melakukan percakapan ini kayaknya saya bisa deh gitu ya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, walaupun mungkin bagi saya masih baru ya Bu Her, tapi insya Allah saya jadi lebih tercerahkan juga. Kemudian insya Allah nanti pada saatnya nanti mudah-mudahan bisa, tadi seperti yang Bu Her sampaikan di awal, saya jadi lebih percaya diri karena sekarang sudah ada bekal. Oh iya, berarti harus seperti ini, saya sudah terbayang akan bagaimana dan akan melakukan apa saja kalau seperti itu. Alhamdulillah Bu Dia ya, sepertinya ini sudah bagus persiapan Bu Dia. Saya sudah sabar nih ingin cepat-cepat melakukan observasi di kelas Bu Dia. Oke, ya Bu Dia ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Dia ya. Sama-sama Bu Her. Rekan saya Bu Dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meru, hari sholat subuh berapa rakaat? 2. Azka, kalau sholat maghrib berapa rakaat?
Malam. Dea, tahu banget ya, udah tahu ya. Dea, hari sholat asar yang kapan? Sore ya. Ya, ya, hari sholat maghrib yang kapan? Mau malam ya, mau malam dari sore mau ke malam. Iya juga hari kalau misalkan jadi kalau dalam satu hari satu malam kita sholat berapa rakaat coba tambahin ya. Sholat maghrib berapa? Berapa sholat maghrib? Sholat maghrib berapa? 3. Tambah sholat asar 4. Jadi berapa? 3 tambah 4 7. Tambah kalau sholat subuh berapa bisa? Subuh 2. Jadi kris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Diar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Her. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah luar biasa. Bu Her sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya pun dalam keadaan sehat walafiat Bu Diar. Bu Diar, saya minta waktu nih. Kemarin itu kan kita sudah melakukan beberapa pertemuan ya untuk pembahasan RPP berdiferensiasi. Kemudian kita sudah melakukan percakapan praobservasi. Kemudian saya pun sudah melaksanakan supervisi di kelas Bu Diar. Saya minta waktunya nih. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi Bu Diar ya. Kemudian selama melakukan percakapan pasca observasi ini, saya minta izin sambil mencatat not-not yang penting. Oke. Bu Diar nih ya. Kemudian saya pun minta izin untuk melakukan coaching untuk perbaikan ke depannya. Siap, ya. enggak Bu Her. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih, kira-kira apa yang Bu Diar harapkan setelah kita melakukan coaching ini, pembicaraan ini ya? Ya tentu saja Bu Her, saya berharap nanti ke depannya ada perbaikan dalam proses pembelajaran saya di kelas gitu ya. Bagaimana nanti ke depannya saya bisa lebih variatif lagi dalam metode, model pembelajaran yang saya gunakan di kelas, kemudian dan tentu saja perkembangan yang secara emosional itu loh yang Bu Her ajarkan kepada saya. Kedepannya saya bisa menerapkan itu kepada murid-murid saya di kelas gitu Bu Her. Itu harapan Bu Diar ya, mudah-mudahan ya Bu Diar ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya perasaan Bu Diar setelah mengadakan supervisi kemarin, bagaimana perasaan Bu Diar? Untuk sekarang sih ya alhamdulillah lega ya Bu Her, karena proses supervisinya sendiri alhamdulillah sudah berjalan lancar gitu ya. Namun yang tentu saja waktu pelaksananya sendiri sih agak nervous juga gitu ya, agak deg-degan karena walaupun kita udah setiap hari ngajar di kelas, tapi kan mungkin ini bukan yang baru juga, tapi tetap aja ketika ada yang menonton di kelas itu aduh gimana ya, saya nanti bisa nggak ya gitu ya, mengecewakan nggak ya, kemudian nanti penilaiannya seperti apa ya. Nah, ada hal-hal begitu, tapi ya so far sih alhamdulillah sekarang saya lebih lega, saya juga senang karena pasti nanti akan ada umpan balik untuk saya, perbaikan ke depannya, saya berharap seperti itu. Ya padahal kan acara rutin ini ya, kegiatan rutin seperti itu 6 bulan sekali, tapi tetap saja ya merasa nervous. Oke. Nah, nih Bu Diar kan sudah mempersiapkan RPP, kemudian apa saja gitu nanti ketika pembelajaran. Nah, strategi juga dipersiapkan nih. Saya ingin bertanya, strategi yang sudah Bu Diar persiapkan ketika pembelajaran kemarin di kelas itu, apakah sudah terlaksana sesuai dengan rencana atau belum? Seperti yang sudah saya sampaikan pada praobservasi bahwa saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi sesuai arahan Bu Her sebelumnya. Saya sudah diberikan bimbingan dan arahan. Sejauh untuk pembelajaran kemarin sih alhamdulillah, kalau sebagai newbie mungkin ya Bu Her ya, alhamdulillah sih kalau menurut saya pribadi ya alhamdulillah tercapai, walaupun mungkin karena memang ini hal baru untuk di SD gitu ya, pembelajaran berdiferensiasi itu, walaupun mungkin kita sudah pernah melakukan, hanya kan tidak terstruktur dan nggak tahu juga namanya. Ya.
ada sih kekurangan sedikit lah, bukan kekurangan yang krusial juga, tapi ya kalau misalkan secara keseluruhan sih menurut saya pribadi ya alhamdulillah sudah sesuai dengan arahan yang Bu Her berikan kepada saya dan sesuai dengan RPP yang sudah saya susun begitu Bu Her. Berarti strateginya sudah terlaksana sesuai dengan alhamdulillah ya betul. Nah, tadi berarti kalau begitu tujuan pembelajarannya juga bagaimana? Sudah tercapai berarti ya? Ya alhamdulillah sesuai dengan yang Bu Her lihat di kelas bahwa tujuan pembelajaran waktu itu kan sudah saya sampaikan ada 2 ya Bu Her, bahwa melalui poster dan video murid bisa menyebutkan nama-nama waktu sholat fardu dan melalui poster dan video murid bisa menyebutkan jumlah rakaat sholat fardu itu sendiri. Nah seperti yang Bu Her lihat waktu observasi di kelas, alhamdulillah pada saat pembelajaran selesai memang murid-murid sudah mengetahui waktu-waktu sholat fardu gitu ya, karena kan untuk kelas 1 mungkin sholat yang siang, sholat yang malam, sholat yang pagi begitu, tapi walaupun ada yang sudah tahu, tapi setelah kemarin hasilnya setelah selesai pembelajaran alhamdulillah hampir semuanya mengetahui nama-nama waktu sholat berikut dengan jumlah rakaatnya begitu Bu Her. Berarti strateginya sudah terlaksanakan, tercapai, dan tujuan pun sudah tercapai, otomatis tujuan pun tercapai. Ya. Nah, tadi Bu Dian menyebutkan ada kekurangan-kekurangan nih, kira-kira kekurangan-kekurangannya apa saja atau kesulitannya apa saja Bu Dian? Nah mungkin begini ya Bu Her, karena di kelas 1 itu kemarin saya kan mengelompokkan anak berdasarkan kemampuan baca tulis anak gitu ya, dimana di kelas 1B itu memang untuk anak-anak yang sudah bisa baca dengan anak-anak yang belum bisa bacanya itu lumayan jaraknya lumayan ini jomplang gitu ya, sehingga pada waktu pembelajaran terutama pas saya memberikan tugas LK itu memang anak-anak yang belum bisa baca tulis itu menyita hampir seluruh perhatian saya gitu ya, sehingga anak-anak yang sudah lancar baca gitu mereka memang sih bisa mengerjakan tugas dengan baik, tapi anak yang lebih mungkin bisa disebutkan lebih pengetahuannya lebih baik dari yang lainnya, dia yang menggurui gitu, kalau kata Sunda jadi nironkeun gitu Bu Her, karena perhatian saya terdistrak oleh anak-anak yang tadi belum lancar baca dan tulisnya, karena di kelas 1B ini untuk anak yang belum bisa baca tulisnya ada anak yang memang belum bisa sama sekali menulis suku kata gitu, huruf belum hafal banget gitu, jadi ya itu sih kalau pembelajaran berdiferensiasi untuk kelas rendah ya, mungkin itu yang menjadi kendala saya, merasa saya oh iya ya anak-anak yang sudah bisanya kemarin tuh rasa agak kurang saya perhatikan juga, jadi terabaikan sedikit. Iya betul Bu Her, itu. Ya sih kemarin saya lihat juga seperti itu Bu Dian, jadi anak-anak yang sudah pandai menulis dan membaca itu jadi cepat-cepat, dan yang duluan selesai itu jadinya ya mungkin bagus dia niatnya tutor sebaya ya, tapi kan nggak begitu juga. Seharusnya mungkin kalau misalkan di kelas atas mungkin bisa diberikan pemahaman ya, tapi karena memang untuk kelas rendah mungkin ya saya juga belum memberikan arahan instruktur yang jelas juga kemarin, karena memang itu di luar ini kan, di luar prediksi di luar prediksi akan seperti itu, karena kan biasanya kalau satu-satu saya keliling gitu ya, karena ini dikelompokkan jadi saya lebih fokus lebih banyak berdiam di kelompok yang memang anak yang kurang. Selain ada kekurangannya ya yang tadi sudah Bu Dian sampaikan, otomatis nih pasti ada juga kelebihan atau kebaikannya. Kira-kira hal-hal baik apa nih yang bisa dipertahankan dan ditingkatkan begitu? Yang jelas sih mungkin dalam hal persiapan ya Bu Her, karena kan kalau misalkan ya bukan berarti dalam sehari-hari ada persiapan, tapi mungkin persiapannya tidak semaksimal ketika akan dilakukan supervisi. Nah mungkin yang harus saya pertahankan ke depannya persiapannya, walau ada atau tidak ada supervisi, persiapannya memang harus seperti itu gitunya. Walaupun inilah kembali lagi
ketika mau supervisi kan kita menyiapkan mulai dari medianya proyektor dan lain-lain sebagainya ya, itu dipersiapkan. Nah, kita kan terbatas untuk itu, tapi ke depan sih saya berharap saya bisa lebih baik lagi walaupun dalam keterbatasan alat, tapi tetap saya bisa menyajikan pembelajaran berdiferensiasi dengan lebih baik lagi. Itu yang pertama tentang persiapannya. Kemudian yang kedua, mungkin saya harus bisa memberikan ice breaking yang lebih variatif lagi gitu, karena memang ice breaking ini berdampak cukup signifikan juga mengembalikan fokus anak gitu ya. Ya disesuaikan dengan tentu saja level anaknya gitu ya. Kemudian apalagi ya, persiapan ice breaking, model dan media model dan metode pembelajarannya juga saya harus diperhitungkan ya betul, untuk pembelajaran ini metodenya apa, modelnya seperti apa yang bisa saya terapkan gitu. Itu mungkin Bu Her. Berarti tadi kan Bu Diar sudah mengungkapkan kesulitannya apa, Betul. kemudian kelebihannya apa yang harus dipertahankan, kemudian tadi juga secara tidak langsung Bu Diar juga sudah tahu gitu rencana perbaikan ke depannya mungkin ya. Berarti sudah bagus ya Bu Diar. Nah, tadi kan Bu Diar sudah memaparkan rencana-rencana untuk memperbaikinya itu. Nah, kira-kira nih Bu Diar, kapan akan melaksanakan rencana perbaikan itu? Yang tadi Bu Diar itu persiapannya, kemudian model pembelajarannya kapan? Ya lebih cepat lebih baik lah ya Bu Her ya. Tapi mungkin karena kita sudah di ujung tahun ajaran nih ya, jadi kemungkinan saya akan melakukan perbaikan itu insya Allah nanti di tahun ajaran baru. Saya akan mulai running untuk memang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian belajar lagi tentang hal-hal yang memang belum saya kuasai secara penuh, secara baik gitu. Itu sih insya Allah saya ya akan melakukan dengan secepatnya Bu Her, dan itu tahun ajaran baru kan nggak lama lagi ya. Tahun ajaran baru memang kebetulan kita akan menerapkan kurikulum merdeka ya, berarti mau tidak mau harus segera dilaksanakan mungkin ya. Sekarang itu spare-nya itu kita untuk mempersiapkan diri, jadi memahami. Oke, bagus Bu Diar ya. Nah, kira-kira nih setelah Bu Diar sudah punya rencana untuk melaksanakan perbaikan itu di awal tahun ajaran baru. Nah, otomatis Bu Diar juga sudah menetapkan nih indikator apa saja yang Bu Diar anggap bahwa pembelajaran itu berhasil, yang harus dipersiapkan dari saat sekarang. Indikator keberhasilannya seperti apa? Ya, kalau dalam pemikiran saya sih, saya bisa menyebutkan bahwa pembelajaran saya berhasil itu ketika pertama pembelajaran berjalan sesuai dengan RPP yang sudah saya susun gitu ya. Walaupun pasti nanti akan ada improvement di saat pembelajaran, tapi ya sejauh itu tidak melenceng banyak ya, apa gitu ya. Kemudian yang kedua memang anak-anaknya juga menikmati gitu Bu Her, mereka bahagia belajar gitu kan. Mereka menikmati setiap proses pembelajarannya, dan saya juga anak-anak bahagia, sayanya juga bahagia dalam mengajar. Itu sih menurut saya indikator keberhasilan seorang guru dalam mengajar di kelas. Bagus, memang kalau misalnya kita tidak ada improvisasi juga jadinya monoton gitu ya. Kadang-kadang improvisasi itu diperlukan ya, bagus Bu Diar. Nah, kira-kira nih siapa saja yang akan Bu Diar libatkan untuk memperbaiki dan untuk mencapai indikator yang tadi sudah Bu Diar sebutkan itu? Siapa saja yang akan dilibatkan? Yang pertama tentu saja sebagai aktor utama dalam pembelajaran murid itu sendiri ya Bu Her. Kemudian mungkin sesama guru PAI juga, karena di sekolah kita kan ada 2 sekarang guru PAI-nya. Nah, saya bisa sharing dengan sesama guru PAI. Kemudian karena kami guru PAI ini tidak mempunyai kelas khusus, artinya kami juga harus berkolaborasi dengan wali kelasnya. Karena kan pembelajaran berdiferensiasi ini butuh waktu yang memakan waktu juga, lumayan memakan waktu juga gitu ya. Nah, saya kan kalau nanti jam pelajaran saya sedikit memakan waktu gitu, saya harus bisa offset dari waktunya. Saya harus bisa berkomunikasi dulu sebelumnya dengan wali kelas. Lalu karena mungkin nanti dibutuhkan media karton atau apa, saya juga harus berkomunikasi juga dengan orang tua, dalam hal ini fortusnya. Kalau memang dalam proses pembelajarannya
ada nominal yang harus dikeluarkan gitu-gitu supaya orang tua nggak kaget juga ini kenapa pembelajaran PAI sekarang kok jadi harus beli karton, harus beli ini, harus beli itu. Nah, itu ya. Kemudian orang tua juga nanti supaya nggak kaget juga kalau misalkan anak-anak kan biasanya pulang ke rumah bercerita ya. Nanti mama saya tadi belajarnya dipisahin, saya biasanya belajar sama si A, ini sekarang saya belajarnya sama si B. Orang tua kan biasanya tahu tuh karakter anaknya, kenapa anak saya disatukan dengan anak yang begini. Nah, jangan merasa bahwa anaknya diskriminasi, tapi memang ini adalah kebutuhan pembelajaran supaya semua anak-anak berkembang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Mereka yang kurang tidak dipaksakan untuk bisa, mereka yang sudah mampu juga tidak harus menunggu anak yang memang kurang gitu. Dari yang tadi sudah Bu Diar paparkan itu kan pihak-pihak yang akan dilibatkan begitu. Kira-kira dari pihak-pihak itu pasti ada yang mengganjalnya kan, yang orang tua itu ya, yang ada yang mengganjalnya begitu. Nah, kira-kira bagaimana tuh Bu Diar untuk mengantisipasi yang ganjalan itu gitu, yang orang tua yang belum memahami pembelajaran diferensiasi itu? Mungkin kan sekarang tahun ajaran baru biasanya suka ada rapat di awal tahun tuh Bu Her. Nah, saya harus bisa menitipkan pesan pada wali kelas. Dan wali kelas pun mungkin kan mereka juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, walaupun mungkin untuk sekarang di level 1 dan 4 dulu, mereka juga harus bisa mengkomunikasikan kepada orang tua bahwa memang jangan sampai nanti orang tua istilahnya nyanyi-nyanyi di luar. Kalau misalkan ada pengelompokan anak berdasarkan, kita bisa mengelompokkan anak berdasarkan kemampuan, kita juga mungkin satu waktu kita mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajar. Nah, itu memang guru lakukan hal itu untuk kepentingan anak semata gitu ya, bukan karena pilih kasih guru gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga saya juga mungkin harus bisa lebih banyak lagi belajar mengenai model metode terutama, karena ternyata ketika kemarin pas waktu Bu Her membimbing saya untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi itu, saya masih agak kebingungan tuh dalam model mana gitu ya, metode yang mana, pendekatan strategi itu membedakannya kan itu serupa tak sama gitu ya. Nah, saya harus bisa belajar lagi lebih baik lagi tentang itu supaya nanti ketika pembelajaran di kelas, ketika anak-anak nyaman, ketika anak-anak semua bahagia, mereka belajarnya menikmati semua prosesnya, yang akan sampai ke orang tua adalah pembelajaran yang baik-baik, cerita yang baik-baik gitu. Jadi orang tua juga insya Allah akan menilai positif gitu kalau misalkan anak-anaknya menikmati gitu. Berarti Bu Diar sudah punya strategi ya bagaimana ini mengantisipasi ganjalan yang ini, yang orang tua pasti kalau dengan mereka tidak terlalu berat lah gitu. Dengan guru kelas pun, karena kita sama-sama akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ganjalannya itu saja ya dari orang tua. Dan alhamdulillah Bu Diar sudah bisa memprediksinya. Nah, kemudian ini Bu Diar, refleksi bagi diri Bu Diar sendiri bagaimana? Refleksi tentang pembelajaran berdiferensiasi ini yang terintegrasi dengan PSE ini, refleksi bagi diri Bu Diar sendiri bagaimana? Ya luar biasa ternyata ya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini bisa mengakomodir seluruh murid yang ada, disesuaikan dengan kemampuannya, sehingga tadi ya seperti yang sudah saya sampaikan, murid-murid yang kurang tidak merasa ditarik-tarik, murid yang sudah mampu tidak merasa harus menunggu gitu ya. Dan walaupun ini sesuatu yang baru, tapi saya excited untuk bisa mengimplementasikan ini di kelas-kelas yang nanti saya ampu, walaupun mungkin kelas tersebut belum menerapkan pembelajaran kurikulum merdeka, tapi saya rasa sih tidak ada salahnya untuk semua kelas disosialisasikan, dicoba begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian untuk PSE-nya, memang ternyata PSE itu Bu Her untuk sekarang gitu ya, dengan berbagai dinamika yang dialami murid gitu ya, ternyata itu sangat dibutuhkan gitu ya. Walaupun mungkin efeknya nggak mungkin langsung kelihatan, tapi ketika sesuatu yang kita lakukan terus menerus, diafirmasi kebaikan terus menerus, saya yakin
murid-murid ini yang sekarang mungkin mengalami degradasi dalam segala hal, insya Allah bisa lebih baik lagi ke depannya gitu Bu Her. Karena memang murid-murid itu sekarang, anak-anak itu sekarang dengan dengan usianya, ternyata mereka hidupnya tidak lebih mudah dari usianya gitu ya, karena ternyata distraksi mereka banyak banget gitu ya. Ya betul. Jadi kalau dengan adanya PSE ini saya yakin sesuatu yang dilakukan secara istiqomah terus menerus gitu ya, berkelanjutan, berkesinambungan, akan suatu saat mereka akan tersadarkan dan ya mungkin tidak sekarang tapi 3-5 tahun yang akan datang, mungkin bahkan 10 tahun yang akan datang, long life education, mereka bisa menjadi generasi yang lebih baik lagi begitu. Ya, Bu Diar, bagus sudah umpan balik tentang pembelajaran diferensiasi dan PSE-nya sudah diperoleh oleh Bu Diar, dan itu pun sebenarnya saya juga masih belajar Bu Diar ya tentang pembelajaran diferensiasi terintegrasi PSE. Jadi kita bisa sama-sama sharing ya Bu Diar ya. Nah, Bu Diar, alhamdulillah ya kemarin itu ketika supervisi di kelas Bu Diar, saya merasa puas begitu, walaupun ada kekurangan dia itu mah bisa diperbaiki lah, dan apalagi Bu Diar sudah punya strategi untuk memperbaikinya dan rencana perbaikan untuk kedepannya, dan Bu Diar pun sudah menyiapkan begitu nanti apa saja nih untuk tips dan triknya untuk mengatasi semua kesulitan yang akan dihadapi ketika penerapan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi PSE ini. Saya rasa sudah cukup Bu Diar ya. Tapi saya minta waktu lagi ini untuk mengisi form pengembangan diri. Jadi saya pun harus ingin sharing saja gitu dengan Bu Diar. Kira-kira nih setelah supervisi kemarin itu, kemudian kita sudah melaksanakan percakapan coaching ini, saya ingin mengetahui nih lembar ini rencana pengembangan diri. Saya akan tuliskan di sini. Kira-kira Bu Diar punya rencana apa nih untuk mengembangkan diri Bu Diar, baik dalam kompetensi secara pribadi, kompetensi akademik, itu bagaimana nih Bu Diar? Yang pertama sih tentu saja tadi yang poin utamanya saya akan belajar dan mengeksplor metode model pembelajaran itu ya Bu Her. Kemudian saya juga harus belajar lebih banyak lagi tentang strategi berdiferensiasi itu sendiri. Berarti pengembangan yang pertama itu Bu Diar akan memperdalam lagi tentang penerapan metode, model, strategi untuk pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang paling penting juga tidak lupa PSE Bu Her. Oh iya betul, PSE-nya ya untuk dikembangkan lagi. Kemudian dari pengembangan diri tersebut yang tadi sudah disampaikan, berarti tujuannya apa Bu Diar yang hendak dicapai ketika Bu Diar ingin mengembangkan mengembangkan metode, model, dan PSE ini? Tujuannya apa Bu Diar? Tentu saja nanti saya bisa sebagai, bukan bagi saya sendiri, mungkin sebagai challenge ya. Kemudian nantinya bisa saya terapkan, bisa saya implementasikan gitu untuk murid-murid saya yang saya ampu gitu. Berarti tujuannya oke. Kira-kira nih Bu Diar, untuk melaksanakan pengembangan yang tadi sudah disebutkan itu, kira-kira pendukungnya siapa saja yang harus Bu Diar libatkan? Tadi murid, kemudian sesama guru PAI, wali kelas, dan orang tua. Oke, nah untuk lebih memperdalam tentang metode, model, strategi, pendekatan, tadi kan Bu Diar sampaikan tertukar begitu, serupa tapi tak sama, itu bagaimana Bu Diar sarana pendukung yang Bu Diar perlukan? Tentu saja sharing dengan rekan sejawat gitu ya, seperti misalkan dengan Bu Her, yang saya yakin Bu Her sudah hatam gitu ya mengenai model metode pembelajaran ini gitu. Kemudian juga baca-baca dari berbagai literatur yang ada gitu ya, bisa dari buku, bisa dari internet, sekarang banyak juga, itu sih mungkin ya. Berarti memang kita masih tetap harus belajar ya. Ya. Kemudian Bu Diar punya komunitas tersendiri untuk mengembangkan diri ini. Komunitas apa misalnya untuk guru agama? Ada KKG PAI-nya juga, alhamdulillah KKG ya. Ya berjalan gitu. Terus kemudian juga ada di ANPAI juga yang bisa memfasilitasi pembelajaran mengenai metode model pembelajaran ini. Karena kemarin juga waktu saya melakukan penilaian PK online itu, ANPAI yang lebih banyak berperan membantu kami memfasilitasi bagaimana itu PK online, bagaimana mengisinya, itu juga
Berarti bagus ya Bu Diar, ini komunitasnya sudah berjalan begitu. Mudah-mudahan tinggal kontinuitas dan konsistensinya mungkin Bu Diar ya. Insya Allah ya. Ya, Bu Diar tadi sudah ya diisi lembar pengembangan diri yang akan Bu Diar lakukan. Kemudian nih perasaan nih, bagaimana perasaan Bu Diar setelah kita melakukan percakapan pasca ini, coaching dan pengembangan diri yang tadi sudah Bu Diar sebutkan? Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah sih Bu Her, saya lega. Karena memang kalau kemarin aduh pasca coaching apalagi nih ya gitu ya. Saya ngomong apa lagi gitu, tapi ternyata setelah dijalankan tidak seseram yang dibayangkan begitu ya. Ya alhamdulillah sih Bu Her, lega, bahagia dan apa ya namanya ya merasa jadi lebih tenang aja sih. Oke, ya. Bu Diar sudah selesai nih ya. Saya ucapkan terima kasih Bu Diar sudah meluangkan waktu, kemudian Bu Diar sudah mau direpoti oleh saya. Bu Her, Kemudian saya juga makasih loh Bu Her sudah memfasilitasi saya dalam supervisi ini gitu. mudah-mudahan kegiatan yang bermakna ini kita bisa lanjutkan terus ya, dan kita bisa berbagi dengan yang lainnya. Bu Diar, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, Bu Her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.